Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, terkhusus kita, masyarakat yang berada di Pulau Kundur. Kesejahteraan dan kebahagiaan yang kita rasakan saat ini tidak lepas dari sosok yang rela mengorbankan nyawanya. Sosok ini hadir mengerahkan jiwa dan raganya untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tokoh pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang juga seorang tentara pengawal tanah air, Mayor Abdul Manaf. Tak banyak orang yang tahu tentang siapa sosok Mayor Abdul Manaf. Padahal, jasanya sangat besar untuk perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, terkhusus Pulau Kundur ini. Sangat sedikit informasi mengenai Mayor Abdul Manaf, bahkan bisa dibilang tidak ada literasi tentang perjuangan Mayor Abdul Manaf. Lalu, bagaimana kita bisa tahu siapa sosok Mayor Abdul Manaf ini? Dia tuh orang sak panjang dan tuh bertugas tuh di sini. Kalau kayak zaman sekarang nih kayak koramil lah kalau zaman kita gini. Jadi kenapa dia bisa sampai ditembak di Sungai Buloh? Karena memang waktu zaman dulu pusat pemerintahan Tanjung Batu itu di Alai. Kenapa di Alai? Bukan di Tanjung Batu. Karena di Alai itu zaman itu ada PT. Jadi PT-PT besar tuh di Alai dulu. Dari semua data yang kami dapatkan, membuat kami semakin penasaran, sehingga kami memutuskan untuk menuju ke Sungai Buloh, yang letaknya di seberang Pulau Kundur dengan menggunakan speedboat. Saya dan tim mencoba menggali lebih dalam ke lokasi tertembaknya Mayor Abdul Manaf. Sesampainya kami di Sungai Buloh, dengan berjalan kaki kami menelusuri jalan yang ada di Sungai Buloh. Kami bertanya kepada masyarakat setempat mengenai cerita Mayor Abdul Manaf, dan warga setempat mengarahkan kami kepada Pak Abdul Latif dan Pak Haji Muhammad Lazim selaku tokoh masyarakat Ungar untuk mengetahui kronologis tertembaknya Mayor Abdul Manaf. Dia lari ke sini sampai ke laut Sungai Buloh sana. Situ aku dekat kantor camat sebelah tu boleh buat tugu pahlawan. Karena kejadian itu kami memang ada. Orang dia Belanda datang dia lari tu. Tak jauh dengan kantor camat tu. Jalan tadi. Itu dia ditembaknya pagi atau siang gitu, Pak? Siang, kira-kira jam 10 atau 3. Yang dekat Alai sana Abdul Latif sana. Itu bawa orang pakai sampan. Pada zaman itu. Dia bukan orang sini. Dia bukan datang semua. Hah? Itu setelah Pak Abdul Latif sama Pak Abdul Manaf setelah ditembak itu dibawanya sama-sama atau sendiri-sendiri? Lain dia. Dia tak satu hari tak. Oh. Tak kira seminggu gitu. Pada saat penjajahan, Mayor Abdul Manaf tergabung ke dalam Gyugun Tentara Pengawal Tanah Air. Mayor Abdul Manaf dipercaya menjadi Kepala Staf Malaya Gyugun Peta yang menggabungkan diri ke dalam Batalion Kepulauan Riau. Pada saat itu, perang dipimpin oleh Yakub, seorang Yogon atau Brimob, yang pengikutnya berjumlah ratusan orang yang berasal dari pulau-pulau. Kami dibawa oleh Pak Abdul Latif menelusuri jalan setapak untuk menuju ke lokasi di mana tertembaknya Mayor Abdul Manaf. Pada awalnya, tempat ini adalah pelabuhan Sungai Buloh yang pertama. Lokasi penembakan Mayor Abdul Manaf ini tidak jauh dari pelabuhan Sungai Buloh yang baru. Kejadian ini tahun 43.
Abdul Manap di waktu Belanda. Jadi dikejar Belanda. Jadi Abdul Manap itu dikejar Belanda dari Alai lah. Ini Sungai Buloh. Iya. Jadi dari Alai dikejar, diburu, terus lari ke paya-paya sagu, di kebun sagu, kemudian dimasuk lagi ke kebun karet, terus turunnya ke pelabuhan sini, daerah sinilah beliau itu ditembak langsung meninggal. Di daerah masih ada kayu-kayu bakau, kayu-kayu laut lah. Hanya di situ dia ditembak oleh Belanda. Itu dia Serangan. bisa ditembak apakah gara-gara ada yang ngasih tahu lokasi? Iya, sebenarnya gitu. Sebenarnya Abdul Manap itu bersembunyi, dia berdua. Yang pertama dengan Abdul Latif. Abdul Latif juga dapat dikejar, ditembak di Darat Alai. Itu nama tempat Darat Alai. Itu sebagusnya kalau pemerintah lebih jeli, lebih ingin tahu tempat sejarahnya, dibuatkanlah satu tugu pahlawan. Karena mereka ini kan pahlawan. Kalau di Darat Alai ya kita cari tempatnya, posisinya di mana ditembak Abdul Latif. Abdul Latif itu ditembak, setelah ditembak dibawa ke Tanjung Batu dengan ceceran darah yang mengalir darahnya di jalan-jalan besar Alai itu turun ke pelabuhan, itu darah Abdul Latif. Sebab itu maka jalan Alai itu, Kelurahan Alai dinamakan Jalan Abdul Latif sampai ke daerah Simpang 3 situ. Ya, Jalan Abdul Latif. Kalau situ Abdul Manap juga dikejar dari Alai langsung ke paya sagu, terus ke kebun karet, terus lari ke sini ke Sungai Buloh. Nah ini sungainya. Nah dia ditembak di arah sini. Itu dikejar Belanda. Kemudian dia dikasih tahu oleh penduduk sini. Ada istilah katanya, kata orang dulu pengampu. Pengampu juga seteru. Kalau bahasa seteru. Seteru apa itu? Yang mengampu-ngampu pemimpin lah, mampu raja juga kan. Itu disebut seteru. Kalau dulu. Nah, pengampu. Sekarang ini ya kalau dipanggil apa itu? Orang yang suka ngampu. Orang itu disebut apa nama tak tahu. Ngadu. Nah, jadi segala sesuatu sebenarnya masyarakat harus melindungkan beliau. Namun ada yang tak mau melindungkan, dikasih tahu. Karena takut juga dengan Jepang. Kalau tahu kita kan ditembak. Dengan Belanda dulu. Ditembak. Sama seharusnya kita melindungkan karena beliau itu Abdul Manap, Abdul Latif itu memperjuangkan Riau ini dengan gigih, dengan kuat mempertahankan. Jadi kematian beliau harus kita hargai benar. Itu setelah ditembak itu dibawa kemana? Dibawa ke Tanjung Batu dari sungai ini. Sini dulu pelabuhan Sungai Buloh yang pertama. Bukan di sana. Sana salah jalannya tuh. Jalan Abdul Manap sebenarnya ini. Ini jalan itu, jalan memang tempat orang masyarakat sini mencari nafkah ke laut dan segala kebutuhannya pangkalan lautnya sini. Inilah nama Sungai Buloh. Ini sungai ini. Ini Sungai Buloh. Nah, itu. Jadi perlu seharusnya pemerintah mengambil berat atau membuatkan sesuatu atas jasa mereka. Seperti tadi Abdul Latif ditembak di Alai. Buatkanlah satu tugu pahlawannya. Satu tugu pahlawannya untuk Abdul Latif matinya di sini. Seharusnya kan ada tugu. Buatkanlah satu dengan bentuk permanen atau macam mana kan. Dibuatkan satu taman gitu. Bukan di Tanjung Batu, dimakamkan di Tanjung Batu. Di sini juga. Memang saya dah sampaikan kepada Dinas Perbatasan kan, pembangunan kantor camat ini kan dari Dinas Perbatasan Pusat. Pernah saya sampaikan kalau boleh bantu kami Pak, kami bercita-cita nak buatkan tugu Abdul Manap di Sungai Buloh ini karena beliau ditembak di sungai ini, di tepi sungai inilah larinya. Nah, di semak-semak ini, semak-semak bakau ini. Itu, jadi harapan kami bagian pemerintah juga harus membuat satu tempat atau tanda atau tugu yang namanya Tugu Abdul Manap misalkan harus ada di sini. Itu perhatian. Baik. Harapan kami. Nah itu. Itu aja, terima kasih Pak, terima kasih banyak. Menurut narasumber lain, Mayor Abdul Manap ditemukan tergeletak di tepi Sungai Buloh dengan luka tembakan di bagian dada dan tubuh yang sudah berlumuran darah.
bisa terlihat di belakang. Sebelum didirikannya TPQ, tempat ini adalah Masjid Nursalam yang pertama. Di tempat inilah Mayor Abdul Manaf dimandikan dan disolatkan setelah tertembak dan dibawa dari Sungai Buluh. Kelam cahaya hilang, terhanyut di pelantaran, pembawa harapan, sang pengusung semua impian. Mayor Abdul Manaf, seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang berasal dari Selat Panjang, bertugas sebagai tentara pengawal tanah air. Beliau bersama Kopral Abdul Latif mengerahkan jiwa dan raganya untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi tanpa diduga, mereka dikhianati oleh oknum yang juga merupakan masyarakat setempat. Sang oknum memberitahukan keberadaan Mayor Abdul Manaf dan Kopral Abdul Latif kepada pasukan Belanda. Hingga pada akhirnya, Kopral Abdul Latif tertembak pada tahun 1943 di Darat Alai, tepatnya di belakang rumah Tok Kasan warga Alai. Tak lama setelah penembakan Kopral Abdul Latif, disusul oleh penembakan Mayor Abdul Manaf yang juga terjadi pada tahun 1943. Mayor Abdul Manaf dikejar dari Pelabuhan Alai dan melarikan diri ke Darat Alai. Lalu, dilanjutkan bersembunyi di kebun sagu atau biasa disebut Payekabung. Tak sampai di situ. Mayor Abdul Manaf masih terus berusaha melarikan diri. Hingga pada akhirnya tertangkap dan ditembak oleh pasukan Belanda di tepi Sungai Buluh. Jenazahnya yang berlumuran darah dibawa untuk dimandikan dan disolatkan ke sebuah masjid tua yang sekarang disebut dengan Masjid Besar Nursalam. Untuk mengenang jasa Mayor Abdul Manaf, dijadikanlah namanya untuk sebuah jalan yang berada di Kecamatan Ungar yang bernama Jalan Abdul Manaf. Dan juga namanya diabadikan di Tugu Pahlawan yang berlokasi di Balai Pemuda Tanjung Batu Kundur. Nuraini Safitri, Ambalan Satya Dharma Putra Pradana dan Satya Dharma Putri Pradana, Pangkalan SMA Negeri 1 Kundur. Selamat Hari Pahlawan.